Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang PTN 2024. Pada video kali ini kita akan bahas FR Solu TBK 2024 untuk subtes pengetahuan kuantitatif, soal yang berkaitan dengan perbandingan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Bahan pembuatan tempe adalah kacang kedelai, kacang tolo, kacang hijau, dan ragi. Tiga bahan pertama memiliki perbandingan berturut-turut 8:4:1. Berat ragi adalah 12,5% dan dari berat kacang kedelai. Jika berat ragi yang digunakan adalah 20 gram, berapa gram kacang hijau yang digunakan? Nah, jadi di sini tiga bahan pertamanya itu teman-teman ya, kacang kedelai, kacang tolo, dan kacang hijau. Dengan perbandingan masing-masing 8, 4, dan 1. Diketahui pula di soal bahwa berat ragi adalah 12,5% dari berat kacang kedelai. Kemudian jika berat raginya adalah 20 gram, berapa gram kacang hijau yang digunakan? Oke. Nah, sekarang teman-teman kan di sini perbandingan kedelai, tolo, dan kacang hijau itu kan 8:4:1 ya. Berarti karena dia perbandingan, maka saya misalkan saja kacang kedelainya adalah 8A, kemudian kacang tolonya itu adalah 4A, kemudian kacang hijaunya kita misalkan A. Perbandingannya tetap ya 8:4:1. Nah, di kalimat selanjutnya bahwa berat ragi yang digunakan adalah 12,5% atau 12,5/100 dari kacang kedelainya teman-teman ya. Nah, diketahui bahwa berat ragi yang digunakan kan 20 gram. Artinya dari sini nanti kita bisa dapat berapa sih banyaknya kedelai yang digunakan. Oke, langsung saja kita ganti. Di sini raginya itu yang digunakan sebanyak 20 gram gitu ya untuk raginya. Maka kita substitusi ke sini menjadi 20 sama dengan 125/1000, oke, dikali dengan kacang kedelai. Nah, kita sederhanain dulu teman-teman ya biar angkanya tidak terlalu tinggi. Jadi 20 dengan 125 kita bagi 5 aja, dapat 4. Di sini dapat 25. Sehingga kita dapat 4000 sama dengan 25 kali kacang kedelai. Nah, sehingga dari sini kita dapat kacang kedelainya sama dengan 4000 dibagi 25, dapat 160. Oke. Nah, kita sudah temukan teman-teman ya, kacang kedelainya adalah 160. Nah, kita substitusi saja ke sini karena kacang kedelainya 160, berarti 8A itu nilainya adalah 160. Sehingga kita peroleh nilai A-nya sama dengan 20 gitu ya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapa gram kacang hijau. Nah, kacang hijaunya tadi adalah A. Berarti nilai A sama dengan 20. Berarti yang kita butuhkan adalah 20 gram kacang hijau. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Keluarga Pak Adi menghabiskan 30 liter beras selama 10 hari. Sedangkan keluarga Pak Budi menghabiskan 25 liter beras dalam waktu 6 hari. Jika dua keluarga ini saling bekerja berbagi beras, maka 125 beras cukup untuk berapa hari? Oke. Nah, sekarang teman-teman yang perlu kita pahami di sini adalah yang pertama, kalimat pertamanya keluarga Pak Adi ya. Saya tulis keluarga Pak Adi itu mampu menghabiskan 30 liter beras dalam waktu 10 hari. Oke. 30 liter beras dalam waktu 10 hari. Artinya apa? Artinya 1 liter beras bisa dihabiskan dalam waktu 10/30 hari gitu ya. 1 liter beras 10/30 hari atau 1/3 hari. Jadi untuk 1 liter beras. Nah, sekarang untuk yang kedua, keluarga Pak Budi ya, keluarga Pak Budi mampu menghabiskan 25 liter beras dalam waktu 6 hari gitu ya. Artinya apa? Jika 1 liter beras itu bisa dihabiskan dalam waktu 6/25 hari gitu ya.
Nah, ini yang perlu kita pahami bersama teman-teman ya. Jadi keluarga Pak Adi tadi 1 liter bisa dihabiskan dalam waktu 1/3 hari, sedangkan untuk Pak Budi 1 liter bisa habis dalam waktu 6/25 hari. Nah, di soal dikatakan bahwa jika mereka saling berbagi beras, maka 29 liter beras itu habis dalam waktu berapa hari? Nah, jadi nanti anggaplah yang diakan di sini ada W-nya ya. Jadi waktunya. Maka nanti waktunya ini bisa kita dapat dengan cara banyaknya beras 129 liter ini akan dimakan oleh kedua keluarga itu. Maka kita nanti tinggal bagi dengan kekuatan atau kecepatan makan dari keluarga Pak Adi dan keluarga Pak Budi ya. Nah, kecepatan makan dari keluarga Pak Adi adalah 1 liter beras dalam waktu 1/3 hari. Berarti kita tulis 1/1/3 gitu ya. Nah, jadi kecepatan makannya 1/1/3. Lalu ditambah dengan kecepatan makannya si keluarga Pak Budi, yaitu dapat menghabiskan 1 liter beras dalam waktu 6/25 hari gitu ya. Nah, teman-teman, ini tinggal kita hitung saja ya. Kita hitung dulu, ini kita sederhanain dulu penulisannya, maka nanti bisa kita tulis menjadi 129 per 1/1/3 itu sama saja dengan 3 ya, 3 ditambah atau 3/1 ditambah ini 25/6. Nah, kita samain penyebutnya ya, penyebut 6, maka ini saya tulis per 6, di atasnya saya kali 6 gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman, karena penyebutnya sudah sama, maka bisa kita tulis 129 per 6 kali 3 itu 18, ditambah 25, 18 tambah 25 itu sama aja dengan 43, berarti 43/6. Oke, nah berarti waktunya sama dengan 129 kali 6 per 43. Nah, kalau kita sederhanakan 129 bagi 43 itu dapatnya 3 ya. Berarti 3 kali 6 jawabannya adalah 18. Maka ada di option delta. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Proyek pembangunan rumah direncanakan selesai dalam waktu 45 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 17 hari dikerjakan, proyek tersebut dihentikan selama 8 hari karena sesuatu hal. Kemudian, jika proyek diharapkan selesai tepat waktu, maka jumlah pekerja tambahan yang diperlukan. Oke, jumlah pekerja tambahan yang diperlukan. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk soal seperti ini diketahui jumlah hari, waktu-waktu yang dibutuhkan dengan jumlah pekerjaan untuk menyelesaikan suatu proyek gitu ya. Nah, jadi katanya 45 hari bisa selesai dengan jumlah pekerja sebanyak 15 orang. Nah, namun setelah dikerjakan 17 hari, proyek tersebut dihentikan 8 hari. Berarti kalau dikerjakan 17 hari berarti nanti proyeknya ini ya, jumlah harinya itu sisa 28 gitu ya. Kemudian terhenti lagi katanya 8 hari. Jadi 28 hari ini masih dikerjakan oleh 15 orang. Lalu terhenti sebanyak 8 hari. Kalau terhenti 8 hari berarti sisa 20 hari. Nah, sisa 20 hari ini supaya selesai tepat waktu, maka berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, ini harus kita cari dulu untuk menentukan tambahannya nanti gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan saja 20 hari itu kotak pekerja gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman sekalian, kita cukup perhatikan perbandingannya, perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Karena di ruas kiri waktunya itu semakin berkurang. Kalau waktunya semakin berkurang supaya tepat waktu, maka di ruas kanan itu pekerjanya harus bertambah atau pastinya harus bertambah ya. Oke, harus bertambah. Nah, sekarang kalau ruas kiri berkurang dan ruas kanan bertambah, maka ini kita kerjakan dengan cara berbalik. Iya, perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai teman-teman sekalian, maka tinggal kita kali lurus saja gitu ya. Kita kali lurus.
28 kali 15, nanti hasilnya sama dengan 20 kali kotak, sehingga kita bisa dapat 28 dikali 15 sama dengan 20 kali kotak. Nah, kalau kita sederhanakan 28 15 dengan 20 kita bagi 5, 3 dan 4. Kemudian 28-nya kita sederhanakan dengan 4-nya menjadi 7, sehingga nilai dari kotak sama dengan 21 ya. Jadi kita butuh 21 pekerja. Nah, tapi karena pertanyaannya adalah berapa tambahan pekerja, maka tambahan pekerjanya itu tinggal kita kurangi saja. 21 dikurangi dengan pekerja mula-mula. Oke, sehingga kita butuh 6 tambahan pekerja. Jawabannya ada di alfa.